Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Hilmi Ulinuha dengan NRP 5031251031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Adaptasi Fungsi-Fungsi Manajemen Klasik Terhadap Lingkungan Bisnis Modern, sebuah kajian analitis mengenai peran manajerial lini pertama Moh Roiswanto di Warung Taburai pada era transformasi digital. Melalui studi ini, saya meneliti bagaimana fungsi-fungsi manajemen klasik diterapkan di dunia kerja modern, khususnya di Warung Taburai, cabang Mulyosari, Surabaya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana peran manajer lini pertama dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen klasik dan mengadaptasinya dengan teknologi digital yang terus berkembang. Secara garis besar, presentasi ini akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya ada teori yang digunakan, metode wawancara, hasil temuan, diskusi, hingga rekomendasi akhir. Warung Taburai merupakan jaringan bisnis kuliner yang sedang berkembang, dan cabang Mulyosari ini resmi dibuka pada 17 Juli 2025. Sebagai usaha kuliner, Taburai menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan selera konsumen yang cepat, ritme operasional tinggi, serta keharusan memanfaatkan media digital untuk promosi. Dan dari sini saya tertarik untuk melihat bagaimana seorang manajer lini pertama bisa menjalankan fungsinya secara efektif di tengah tantangan digital tersebut. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 3 kerangka utama. Yang pertama ada WOTS, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, yang merupakan fungsi klasik manajemen. Kemudian ada teori keterampilan manajerial dari Katz yang mencangkup technical skill, human skill, dan conceptual skill. Dan terakhir, teori peran manajer dari Mitsbrek yang membagi peran menjadi interpersonal, informasional, dan decisional. Ketiga teori ini saya gunakan untuk menganalisis bagaimana manajer di Taburai beroperasi sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Saya menggunakan wawancara semi terstruktur dengan narasumber bernama Moh Roiswanto yang merupakan manajer lini pertama di Warung Taburai Mulyosari, Surabaya. Selain itu, saya juga menggunakan observasi langsung di lapangan dan mendokumentasikan beberapa aktivitas operasional yang memperkuat data. Fokus analisisnya ada pada satu unit manajerial, yaitu manajer operasional cabang. Pertama, pada fungsi planning. Rois itu membuat jadwal shift, menyiapkan bahan baku, serta menyusun strategi harian. Pada organizing, ia membagi peran berdasarkan kemampuan setiap anggota tim. Pada actuating, dilakukan melalui briefing sebelum buka dan pengawasan langsung di lapangan. Sementara pada controlling, beliau rutin memeriksa laporan penjualan, memantau stok, dan melakukan evaluasi harian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi manajemen klasik masih relevan, hanya saja kini didukung oleh sistem digital seperti POS. Kalau kita lihat dari teori Katz, kemampuan yang paling dominan dipegang Rois adalah technical skill, yaitu memahami mendalam tentang proses dapur dan SOP operasional. Selanjutnya, human skill, di mana beliau mampu membangun komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik, dan menjaga kekompakan tim. Lalu conceptual skill mulai terlihat saat ia memberi masukan untuk strategi promosi dan mengembangkan menu. Ketiga keterampilan ini berjalan seimbang, meskipun porsi teknikal tetap paling besar karena posisinya sebagai manajer lini pertama. Dalam informational role, beliau memanfaatkan data dari pos dan insight media sosial untuk memahami perilaku pelanggan. Dan dalam decisional role, Rois mampu mengambil keputusan cepat, misalnya menambah staf ketika mendekati jam makan siang. Jadi meskipun levelnya operasional, Rois tetap berperan strategis dalam menjalankan efisiensi kerja. Salah satu hal yang menarik dari studi ini adalah bagaimana teknologi mempengaruhi fungsi manajerial. Warung Taburai menggunakan sistem POS berbasis AI untuk memprediksi waktu ramai dan menu yang paling laku. Selain itu, mereka juga aktif media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk promosi dan engagement pelanggan. Teknologi membantu manajer membuat keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, bukan hanya sekedar intuisi. Dari hasil analisis, bisa kita lihat bahwa fungsi manajemen klasik seperti POS tetap penting sebagai fondasi, tapi perlu dikombinasikan dengan kemampuan digital. Cut skill juga harus dikembangkan. Sekarang selain technical dan human, manajer butuh digital skill. Sementara peran
menjadi semakin dinamis karena adanya tuntutan multitasking dan perubahan cepat di era digital. Intinya, manajer modern harus bisa menyeimbangkan antara dasar klasik dan inovasi teknologi. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan di warung taburai. Pertama, pelatihan rutin terkait digital literasi dan analisis data bagi manajer dan staf. Kedua, digitalisasi SOP agar setiap proses operasional bisa dipantau real time. Ketiga, mendorong delegasi dan pemberdayaan tim untuk mengurangi micromanagement. Dan terakhir, membuat indikator kinerja sederhana seperti waktu pelayanan rata-rata dan tingkat ketersediaan stok. Dengan begitu, manajemen operasional bisa lebih efektif dan adaptif. Keterbatasan dan saran penelitian. Penelitian ini masih terbatas pada satu kasus, sehingga belum bisa digeneralisasi untuk semua cabang atau industri. Kedepannya, penelitian bisa dilakukan di beberapa lokasi sekaligus, atau bahkan diuji dengan pendekatan kuantitatif agar hasilnya lebih komprehensif. Kesimpulannya, manajer lini pertama di warung taburai berhasil memadukan teori manajemen klasik dengan tuntutan era digital. Fungsi POC, keterampilan CATS, dan peran Wisberg tetap menjadi dasar, namun kini diperkuat dengan teknologi yang mendukung pengambilan keputusan cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa manajer masa kini bukan hanya pelaksanaan operasional, tapi juga penghubung antara manusia, sistem, dan teknologi. Berikut beberapa dokumentasi yang saya kumpulkan selama proses wawancara dan observasi di Warung Taburai Mulyosari. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran bahwa teori manajemen klasik tidak usang, justru bisa menjadi fondasi kuat untuk menghadapi era digital yang terus berkembang. Sekian presentasi dari saya Hilmi Ulinuha, pamit undur diri, sekian dan terima kasih.